Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, Saya Muhammad Wandi Kayusiar dengan NIM 1011922. saya Dara Gustiananda dengan NIM 101192222. Saya Muhammad Rifki Kautsar dengan NIM 101192440. Tema yang kita ambil adalah algoritma divide dan conquer pada kasus mencari nilai minimum dan maksimum. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Latar belakang masalah. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan divide and conquer adalah paradigma umum dalam ilmu komputer dan didasarkan pada rekursi multicabang. Ini adalah pendekatan mendasar untuk menyortir, misalnya quick sort dan merge sort. Mengalihkan angka besar, analisis sintaksis, dan menghasilkan transformasi Fourier discrete. Kapasitas untuk memahami dan membangun algoritma, di sisi lain, adalah keterampilan yang membutuhkan waktu sempurna, karena setiap masalah algoritma itu sulit, maka harus diselesaikan dengan divide and conquer menjadi tantangan yang lebih kecil. Akibatnya, penulis menulis makalah ini tentang bagaimana menyelesaikan masalah dalam algoritma menggunakan strategi divide and conquer. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengertian algoritma divide and conquer? 2. Apa contoh kasus algoritma divide and conquer? 3. Bagaimana kelebihan dan kelemahan algoritma divide and conquer? Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengertian algoritma divide and conquer. 2. Untuk mengetahui contoh kasus dari algoritma divide and conquer. 3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan algoritma divide and conquer. 4. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah analisis algoritma divide and conquer. Di dunia komputer, algoritma divide and conquer sangat populer. Divide and conquer adalah algoritma yang bekerja berdasarkan prinsip memecah masalah besar menjadi sub-masalah kecil untuk membuat lebih mudah untuk dipecahkan karena masalah yang muncul dapat diselesaikan secara mandiri. Maka algoritma divide and conquer telah lama digunakan sebagai sumber kendali proses paralel. Banyak arsitektur dan bahasa pemrograman paralel diimplementasikan aplikasi mereka berdasarkan pada struktur dasar algoritma divide and conquer. Prinsip dasar dari pemrograman atau strategi adalah membagi dan memecah, yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah besar dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, atau submasalah, dan kemudian mencari solusi untuk memecah masalah awal. Divide and conquer merupakan salah satu strategi pemrograman top and down yang fokus dalam mengerjakan submasalah dari masalah yang lebih besar. Selain itu, juga diperlukan fase divide untuk membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, dan fase combine untuk menggabungkan solusi dari tiap-tiap submasalah yang menjadi solusi pada masalah awal. Berikut ini terdapat 4 hal yang penting harus dipahami dalam strategi divide and conquer. 1. Branching factor. Branching factor dari algoritma divide and conquer adalah jumlah submasalah yang dibagi oleh masalah awal. Ini adalah langkah sebenarnya dalam algoritma divide and conquer. Dalam proses pembagian yang sebenarnya, jumlah koefisien cabang harus lebih besar dari atau sama dengan 2. Jika tidak, Anda tidak akan dapat membagi masalah. Banyak jenis dari algoritma tersebut, diantaranya adalah algoritma perhitungan geometrik dengan faktor percabangan. Balance. Algoritma divide and conquer dikatakan
akan seimbang jika masalah awal dibagi menjadi submasalah dengan ukuran yang sama. Artinya, ukuran total submasalah sama dengan ukuran total submasalah awal. Algoritma merge sort, dan binary tree, dan algoritma pengurangan dan penjumlahan awal adalah contoh dari algoritma divide and conquer yang seimbang. Data dependence of divide function. Fungsi pembagian data dari algoritma divide dan conquer adalah dependent, yang berarti bahwa ukuran relatif dari sub masalah ditentukan oleh proses input data. Metode quicksort yang menggunakan fungsi pembagian yang bergantung pada data untuk membagi sub masalah adalah contoh dari algoritma yang tidak seimbang. 4. Control parallelism of sequentiality. Jika submasalah diselesaikan melalui perintah program, algoritma divide and conquer dianggap berurutan. Most difficult adalah yang pertama mendefinisikan paralelisasi dari metode pembagian. Dari metode divide and conquer terurut yang terjadi ketika hasil dari sub eksekusi diperlukan oleh sub eksekusi lainnya. Dalam hal ini, hasil dari proses komputasi subtree pertama diteruskan ke proses komputasi subtree kedua, sehingga hasil akhir dapat digunakan sebagai nilai awal. Namun, contoh tersebut tidak dapat dijadikan contoh karena teknologi komputer paralel semakin canggih dan kompleks. Selanjutnya, langkah-langkah umum algoritma divide and conquer akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Rifki Kautsar dengan NIM 101119240. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah umum algoritma divide and conquer. Di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama divide, yang kedua conquer, dan yang ketiga adalah combine. Yang pertama yang akan saya bahas adalah divide. Divide itu berarti membagi persoalan menjadi beberapa upamasalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun skalanya berukuran lebih kecil. Dan yang kedua, conquer atau solve pada tahapan ini adalah tahapan di mana proses pemecahan masalah, yaitu dengan menyelesaikan masing-masing upamasalah baik secara langsung ataupun secara rekursif. Dan yang terakhir adalah combine. Combine di sini adalah menggabungkan solusi dari masing-masing upamasalah tersebut sehingga membentuk solusi persoalan semula. Next. Nah, kemudian di sini adalah deskripsi atau gambaran mengenai mekanisme algoritma divide and conquer. Yang pertama, P di sini adalah persoalan dan S di sini adalah solusi. Jadi, mekanismenya adalah saat kita memiliki suatu persoalan, maka persoalan yang besar tersebut akan kita bagi-bagi atau kita pecah menjadi sub-sub masalah yang ukurannya lebih kecil. Dan itu semua dilakukan secara terus-menerus apabila persoalannya dirasa masih terlalu besar untuk dipecahkan. Kemudian setelah memperoleh submasalah yang dirasa sudah cukup kecil dan tidak bisa dipecah lagi, maka kita akan bisa dengan mudah menyelesaikannya. Atau pada tahapan ini adalah tahapan solve. Dan hasil tahapan solve ini akan kita combine atau kita gabungkan sehingga dia akan menciptakan solusi untuk permasalahan yang semula. Next. Nah, untuk skema umum algoritma divide and conquer ini adalah apabila dibuatkan dalam prosedur seperti ini. Yang pertama kita memiliki prosedur divide and conquer dengan nilai inputannya yaitu n berupa integer, dan kemudian kita memiliki variabel r dan k berupa integer juga.
Algoritmanya adalah seperti berikut. If n kurang dari sama dengan n0, atau dalam arti masalahnya itu sudah cukup kecil, maka lakukan pemecahan masalah tersebut. Namun apabila masalahnya masih terlalu besar, kita bagi masalah tersebut menjadi sub-sub masalah yang masing-masing berukuran n per k. Kemudian kita lakukan perulangan untuk masing-masing dari masalah tersebut. Kemudian menyelesaikannya dengan cara algoritma divide and conquer. Dan yang terakhir, setelah menemukan solusinya, kita melakukan combine dari masing-masing R submasalah tersebut menjadi solusi masalah semula. Dan algoritmanya berakhir. Next. Nah, kemudian di sini kami mengambil kasus pada pencarian nilai minimum dan nilai maksimum. Misalnya, diketahui tabel A yang berukuran n elemen sudah berisi nilai integer. Nah, kemudian kita ingin menentukan bagaimana cara menentukan nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Misalkan, tabel A itu berisi elemen-elemen yang seperti tampil pada slide ini. Yaitu saya memiliki elemen 3, integer ya, 10, 19, 5, 17, 1, 31, 2, dan 20. Total elemen di sini ada 9 elemen. Kemudian berdasarkan algoritma tersebut, maka kita akan membagi atau memecahnya. Nah, di ruas kiri itu ada 4 elemen, dan di ruas kanan itu ada 5 elemen. Kemudian setelah kita membagi kedua ruas tersebut, maka yang kita lakukan adalah solve, yaitu melakukan pemecahan masalah. Di sini, yang pertama, kita lakukan pemecahan masalah, yaitu pencarian nilai minimum dan maksimum pada ruas kiri. Maka diperoleh dari ruas kiri, yaitu nilai minimumnya adalah 3, dan nilai maksimumnya adalah 19. Kemudian, untuk yang di ruas kanan, nilai minimumnya adalah 1, dan nilai maksimumnya adalah 20. Setelah kita memperoleh solusi dari sub-sub masalah tersebut, maka langkah yang terakhir adalah combine. Artinya kita menggabungkan solusi dari sub-sub masalah tersebut agar menjadi solusi untuk masalah semula. Jadi kita menggabungkan dari minimum, kita mencari nilai minimum terlebih dahulu, yaitu dari ruas kirinya itu minimum 3, dibandingkan dengan ruas kanan minimum 1, maka kita dapat memperoleh nilai minimumnya adalah 1 yang diperoleh dari ruas kanan. Kemudian untuk nilai maksimum, kita bandingkan kembali pada ruas kiri, nilai maksimumnya itu 19. Dan pada ruas kanan, nilai maksimumnya itu 20. Maka nilai maksimum yang menjadi solusi untuk permasalahan semula adalah 20. Nah, ukuran tabel hasil pembagian ini dapat dibuat cukup kecil, sehingga mencari nilai minimum dan maksimumnya itu dapat diselesaikan secara lebih mudah. Akan tetapi dalam hal ini, ukuran kecil yang dipilih itu adalah 1 elemen atau 2 elemen. Next. Nah, yang kemudian di sini adalah algoritma nilai minimum dan maksimumnya adalah seperti ini. Yang pertama, jika kasusnya itu elemennya adalah 1 atau elemennya 2, maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Jika elemennya 1, maka otomatis nilai minimum dan maksimumnya juga sama, yaitu elemen itu sendiri. Akan tetapi, jika elemennya 2, maka kita tinggal membandingkan kedua elemen tersebut untuk menentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Next. Nah, akan tetapi untuk kasus yang elemennya lebih dari 2, ini ada sedikit rumit, maka kita melakukan tahapan-tahapan pada algoritma divide and conquer. Yang pertama adalah divide. Kita membagi 2 tabel A itu secara rekursif menjadi 2 bagian yang berukuran sama, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian langkah kedua adalah conquer, yaitu pada tahapan ini adalah kita melakukan pemecahan masalah, yaitu dengan menerapkan algoritma tersebut untuk masing-masing bagian. Pada hal ini, nilai minimum dan maksimum dari tabel bagian kiri dinyatakan dalam peubah minimum 1 dan max 1.
dan minimum dan maksimum dari tabel bagian kanan atau di ruas kanannya dinyatakan dalam berubah minimum 2 dan maksimum 2. Setelah diperoleh hasilnya, maka yang terakhir adalah kita melakukan combine. Combine itu kita membandingkan nilai dari minimum 1 yang didapat dari ruas kiri dengan nilai minimum 2 yang didapat dari ruas kanan untuk menentukan nilai minimum dari solusi awalnya atau dari tabel A-nya. Nah, yang kedua, untuk pencarian maksimum, kita membandingkan kembali nilai maksimum yang pertama, yaitu yang diperoleh dari ruas bagian kiri, dengan nilai maksimum kedua yang diperoleh dari ruas bagian kanan. Kemudian setelah dibandingkan, kita dapat menentukan nilai maksimum dari solusi semula atau dari tabel A. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai kompleksitas waktu asimptotik akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Muhammad Wandika Yusdiar akan menjelaskan tentang kompleksitas waktu asimptotik dari algoritma divide and conquer. Apabila di sini kita memiliki Tn, yang n-nya adalah apabila n-nya sama dengan 1, maka Tn-nya adalah 0, apabila n-nya sama dengan 2, maka Tn-nya adalah 1, dan apabila n-nya lebih dari 2, maka kita memiliki rumus Tn adalah 2T dikali N per 2 ditambah 2. Untuk penyelesaiannya, diasumsikan N sama dengan 2 pangkat K, dengan K adalah bilangan bulat positif. Maka penyelesaian untuk Tn, Tn 2T dikali N per 2 ditambah 2, diubah menjadi 2 dikali 2T dikali N per 4 ditambah 2, dan ditambah 2, lalu diselesaikan menjadi 4T dikali N per 4 ditambah 4 ditambah 2, lalu diubah lagi menjadi 4T dikali 2T dikali N per 8 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2, lalu diselesaikan menjadi 8T dikali N per 8 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2. Di penyesuaian tersebut terus diulang-ulang dan hingga menghasilkan 3N per 2 dikurangi 2. Next. Untuk perbandingan hasil hasil minimum dan maksimum dari brute force dan divide and conquer, apabila menggunakan metode brute force, minimasi dan maksimasi yang dapat disimpulkan menjadi Tn sama dengan 2N min 2. Apabila menggunakan divide and conquer, didapat Tn sama dengan 3N per 2 min 2. Dapat diperhatikan 3N per 2 min 2 itu lebih kecil dari 2N dikurangi 2, di mana N-nya lebih besar sama dengan 2. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kasus yang sudah ditampilkan adalah kasus minimasi dan maksimasi lebih mangkus dengan algoritma divide and conquer. Dan algoritma and conquer dapat membantu kita menemukan algoritma yang lebih mangkus. Next. Kelebihan dan kekurangan algoritma divide and conquer. Pertama, kelebihannya dulu. Kelebihan dari algoritma divide and conquer, 1, dapat memecahkan permasalahan yang sulit atau kompleks. Algoritma divide and conquer adalah metode yang sangat efektif untuk memecahkan masalah yang kompleks. Metode yang benar adalah dengan membagi masalah menjadi beberapa bagian, menemukan solusi yang tepat, dan kemudian mengulangi prosesnya secara rekursif, sehingga pemecahan masalah dapat menjadi lebih mudah. Kedua, efisien. Metode divide
and conquer dapat menjadi cara yang membantu untuk mengatasi ketidakefisienan dalam menyortir tugas algoritma divide and conquer. 3. Paralel. Algoritma divide and conquer sangat cocok untuk perangkat multiprosesor, terutama dalam sistem pembagian memori, di mana submasalah dapat dijalankan pada beberapa prosesor. 4. Akses memori yang cepat. Karena masalah dipecah menjadi beberapa bagian dan setiap bagian diselesaikan dengan jawaban yang sama, algoritma divide and conquer dapat mempengaruhi akses memori karena setiap submasalah diselesaikan dengan hanya mengakses cache memori yang tidak terlalu lambat. Next. Dilanjutkan dengan kekurangan dari metode algoritma divide and conquer. 1. Lambatnya proses perulangan. Proses pembagian subrutin yang berlebih akan menyebabkan skull stack penuh. Hal ini dapat menjadi beban yang cukup signifikan pada prosesor. Perulangan yang terus-menerus pada subrutin yang cukup banyak dapat berakibat pada lambatnya proses perulangan. Lebih rumit untuk masalah yang sederhana. Untuk pemecahan masalah yang relatif sederhana, algoritma sekuensial terbukti lebih mudah dibuat daripada algoritma divide and conquer. Hal ini disebabkan karena algoritma sekuensial tidak perlu melalui ketiga langkah yang dilakukan oleh divide and conquer. 3. Sering menggunakan rekursi akan menyebabkan overhead. Next. Kesimpulan. Dari algoritma divide and conquer adalah algoritma yang bekerja berdasarkan prinsip memecah masalah besar menjadi sub-masalah kecil untuk membuatnya lebih mudah untuk dipecahkan. Karena masalah yang muncul dapat diselesaikan secara mandiri, maka algoritma divide and conquer telah lama digunakan sebagai sumber kendali proses paralel. Banyak arsitektur dan bahasa pemrograman paralel yang mengimplementasikan aplikasi mereka berdasar pada struktur dasar algoritma divide and conquer. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.